Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Pak Giri. Bagaimana kabar kalian semua di rumah? Ya, saya yakin kalian semua akan sehat semua. Baik, teman-teman di rumah, kali ini kita akan belajar tentang listrik statis. Listrik statis itu apa? Mari kita lihat. Nah, saya berikan gambar contoh seperti ini. Misalnya saya memiliki sebuah alat pemotong atau pisau. Kalau pemotong ini saya kecilkan lagi, namanya, misalnya saya potong sedikit, namanya materi, teman-teman. Jadi materi yang lebih kecil lagi, materi ini tersusun atas beberapa molekul. Ya, begini. Jadi kalau molekul-molekul ini tersusun menjadi materi, materi tersusun menjadi sebuah pedang. Nah, bagian yang terkecil dari molekul dinamakan atom. Ya, baik. Nah, atom ini nanti akan dibedakan menjadi dia tersusun atas beberapa proton, elektron, dan neutron. Nah, seperti ini. Ya. Baik. Kemudian teman-teman di rumah, kalau begitu apa yang dimaksud dengan listrik statis? Yo, kok saya gambarnya pedang. Listrik statis artinya adalah listrik yang dimiliki oleh semua benda di sekitar kita. Saya memberikan contoh pedang. Boleh tidak saya mengambil contoh baju saya? Boleh. Boleh tidak saya menggunakan kulit saya? Boleh kalau nggak sakit, ya kan? Nah, maka kalau saya ngambil sampel, namanya dinamakan dengan materi. Kemudian materi itu yang lebih kecil dari materi namanya molekul. Molekul lebih kecil lagi namanya atom. Nah, seperti ini teman-teman di rumah kira-kira. Nah, kalau begitu listrik statis adalah listrik yang dimiliki oleh semua benda di sekitar kita. Dan listrik statis tidak mengalir, atau listrik yang dinamakan ya statis, atau listrik diam, atau tidak bergerak tentu saja. Nah, untuk selanjutnya mari kita lihat atom. Apa itu atom, teman-teman? Atom adalah bagian terkecil dari materi tadi, dan dia tersusun atas dua bagian. Ini namanya inti atom. Nah, ini namanya inti atom, atau dinamakan nukleus. Nah, nukleus ini terdiri dari namanya proton dan neutron. Nah, ini namanya proton, ini namanya neutron. Saya tuliskan P saja ya. Nah, ini. Nah, sedangkan di sekitarnya itu dinamakan ini lintasan nih, teman-teman. Ini lintasan elektron, atau dinamakan orbit. Nah, elektron itu posisinya di sini. Nah, seperti itu. Jadi seperti halnya bumi, ini bumi, kemudian ini satelitnya. Ya, satelitnya seperti itu. Kemudian lintasannya ini dinamakan orbit. Ya, hampir sama ya dengan bumi ya. Baik. Kemudian teman-teman di rumah, apa hubungannya dengan tadi dikatakan bahwa listriknya diam? Nah, ini yang dinamakan listrik diam. Elektron itu bisa dikatakan listrik atau muatan. Sedangkan proton itu juga termasuk muatan. Elektron ini pembawa muatan negatif. Muatan negatif. Sedangkan proton itu adalah muatan positif. Nah, maka apa yang terjadi dengan si atom ini ketika dia akan bermuatan positif? Atom itu bisa bermuatan positif kalau elektronnya tidak ada, atau dia bergerak keluar orbital.
Nah, kalau elektronnya diambil maka atom ini akan bermuatan positif. Maka tadi kembali lagi ke benda tadi, pedang saya tadi atau alat pemotong saya tadi. Kalau elektronnya nggak ada, maka si pedang tadi atau benda tadi akan bermuatan positif. Karena apa? Karena hanya ada neutron sama proton di dalamnya. Oh iya, maaf, neutron itu adalah benda netral. Nah, ini elektron, ini proton, ini neutron. Ya, seperti itu. Kemudian kalau misalnya atom ini boleh tidak diberi elektron, ya boleh aja. Kalau elektronnya banyak, maka si atom ini akan bermuatan negatif. Karena apa? Karena dia banyak mengandung elektron. Bisa dibayangkan teman-teman di rumah, pedang saya tadi bisa memiliki muatan positif, juga bisa memiliki muatan negatif. Kapan dia positif? Kalau elektronnya berkurang atau tidak seimbang dengan neutron dan protonnya. Kapan si pedang tadi bermuatan negatif? Kalau elektronnya terlalu banyak di situ. Nah, maka kenapa dikatakan listriknya diam? Ya diam karena dia tidak bergerak, tidak mengalir. Tetapi ketika nanti ada penghantar atau kawat dan dihubungkan dengan benda lain, maka elektronnya ini bisa bergerak. Jadi teman-teman di rumah, kesimpulannya adalah bahwa yang menentukan benda itu positif dan negatif adalah elektron ini. Jadi kalau elektronnya berkurang, maka bendanya positif. Kalau elektronnya bertambah, maka akan bermuatan negatif. Begitu ceritanya teman-teman. Nah, sebagai gambaran teman-teman, saya akan berikan contoh tentang benda positif dan negatif. Benda dikatakan positif tadi bahwa ketika jumlah elektron dan protonnya tidak sama. Banyakan mana ini teman-teman kalau bendanya positif? Betul, teman-teman di rumah kebanyakan proton. Nah, begini. Nah, bisa saya katakan seperti itu. Tapi sebenarnya dia masih punya pasangan elektron, hanya elektronnya lebih sedikit. Nah, kalau benda dikatakan negatif, kalau dia banyak memiliki elektron, maka benda dikatakan negatif seperti ini. Nah, apakah, misalnya ada yang bertanya, apakah elektron ini bisa bergerak? Bisa. Kapan elektron akan bergerak? Kalau dia di dalam benda ini elektronnya sudah tidak stabil lagi atau energinya besar, atau energi dipengaruhi, misalnya si benda ini energinya lebih besar, dia kepengen narik elektron dari sini, maka apa yang terjadi teman-teman di rumah? Elektron di sini bisa bergerak ke sini. Nah, namanya lompatan elektron. Lompatan elektron ini bisa terjadi di semua benda. Nah, misalnya teman-teman di rumah pernah melihat petir ya, petir. Nah, ini mendung. Di sini ada pohon tinggi. Ini pohon tinggi. Pohon tinggi ini berdekatan dengan tanah nih teman-teman. Berada di tanah, bukan berdekatan lagi, ya berada di tanah. Ketika si mendung ini bermuatan negatif, muatannya ini negatif banyak. Kemudian sini itu sebenarnya benda ini netral, tetapi karena negatifnya berada di bawah ini, maka pasangan positif dan negatif ini semua sebenarnya pasangan ini positif, negatif, pasangan semua. Jadi setiap positif ada negatifnya. Kalau atom itu stabil namanya teman-teman. Stabil itu pasti dia jumlah proton dan elektronnya akan sama. Proton, neutron sama. Kalau protonnya 2, ya neutronnya 2, elektronnya ya 2, itu namanya atom stabil. Kalau protonnya 10, ya neutronnya 10, elektronnya 10. Ya, seperti itu. Nah,
Ketika stabil dia berpasang-pasangan. Tetapi ketika ada elektron di dekatnya, elektron itu kuat banget, maka elektron yang berpasangan dengan positif ini tadi dia akan bergerak turun, teman-teman. Ya, ya, turun seperti ini. Sehingga di sini yang ada hanya tinggal muatan positif di atasnya ini. Nah, ketika muatan positif dan negatif itu tarikannya sangat kuat, tidak mungkin ini benda akan bergerak ke atas, ya kan, ketika ditarik negatif. Tapi elektron ini yang bergerak turun, teman-teman. Maka terjadilah petir. Petir itu terjadi karena ada lompatan elektron. Apakah cuma satu elektron? Tidak, dia rombongan. Maka timbullah si ledakan besar tadi atau api sebenarnya. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi positif dan negatif itu bisa saling tarik. Nah, begitu ya. Baik. Untuk selanjutnya, teman-teman di rumah pasti sering ketika membeli plastik atau pernah punya plastik yang baru sampul misalnya, atau plastik yang masih gulungan itu, habis keluarin dari tempatnya, kalau kita dekatkan dengan bulu kita akan berdiri. Sebenarnya apa? Nah, sebenarnya adalah plastik itu banyak mengandung elektron dia ketika kita gesek-gesek, atau artinya kita memberikan energi. Elektronnya kuat, benda di sini atau bulu kita seperti halnya si pohon tadi, dia akan ketarik di sini. Sebenarnya kalau kita dekatkan, ya akan ada lompatan elektron sebenarnya. Ya seperti halnya tapi nggak kelihatan ya, karena sangat kecil, ukurannya 10 pangkat min 19, sangat kecil. Kemudian bisa juga ketika kalian memiliki TV lama, televisi lama itu, ketika dimatikan pasti tangan kita ketika dekat gini akan bunyi kretek-kretek, ya kretek-kretek. Ada semacam yang menarik tangan kita, ya seperti itu namanya lompatan elektron, ya dari tabung ke kita. Seperti itu, teman-teman di rumah, sebagai gambaran bahwa listrik statis itu adalah listrik yang diam, dimiliki oleh benda, tetapi bisa mengalir kalau dia diberi penghantar. Nah, saya ambil kembali seperti ini, contoh seperti ini, teman-teman di rumah. Kalau ini positif, ini negatif, kita beli kabel, nih kita beri kabel seperti ini, maka di sini elektronnya akan tenang mengalirnya, tidak ada lompatan elektron. Seperti halnya seperti ini. Nah, petir juga tidak akan terjadi kalau misalnya di sini ada penghantarnya. Penghantarnya kalau di petir ada yang dinamakan dengan penangkal petir, ya teman-teman, seperti itu. Dia hanya sebenarnya bisa mengakibatkan aliran elektron. Jadi mencegah supaya tidak ada lompatan elektron. Kalau terjadi lompatan elektron sangat berbahaya. Nah, ini juga sama. Logam ini positif, ini negatif juga bisa mengalir elektronnya. Ya, seperti itu. Tapi kalau mengalir namanya listrik dinamis, akan berbeda, ya. Begitu, teman-teman. Kemudian apa hubungannya antar muatan listrik, teman-teman? Jadi kalau misalnya saya punya dua muatan listrik, positif dengan negatif, didekatkan, apa yang terjadi, teman-teman di rumah? Betul kalian, bahwa muatan positif itu akan tertarik dengan muatan negatif. Jadi positif dengan negatif akan tarik menarik. Bagaimana dengan positif dan positif, ya, kalau didekatkan? Benar kalian, bahwa muatan yang sejenis akan tolak menolak. Bagaimana kalau muatannya negatif dengan negatif? Benar kalian, ini juga akan tolak menolak. Nah, gaya tarik antar dua muatan atau gaya tolak antar dua muatan itu yang disebut dengan gaya Coulomb. Nah, atau disebutnya gaya listrik statis. Nah, seperti itu, teman-teman.
Apakah besarnya gaya ini dengan ini sama? Ini dengan ini sama? Besarnya sama, tetapi arahnya berbeda. Kalau saya melihat di muatan ini, muatan Q1, ini saya sebutnya Q1, ini saya sebutnya Q2, besarnya gaya di Q1 ke kanan. Tapi kalau saya melihatnya di Q2, gayanya ke kiri, padahal besarnya sama. Nah, kemudian untuk yang ini, apakah sama gaya di sini dengan yang di sini? Besarnya sama, tetapi arahnya berbeda. Ya, ini ditolak ya, tolakannya ke sini, ini ditolak, tolakannya ke belakang. Demikian juga dengan ini, teman-teman dulu. Nah, untuk selanjutnya pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang perhitungan atau penerapan dari gaya kolom ini. Begitu teman-teman di rumah. Bagaimana? Cukup jelas? Sukses buat kalian semua di rumah.